Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan katamul anbiya war mursalin wa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barak ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mempelajari dan mengamalkan serta berpegang teguh di atas syariatnya, karena di dalamnya terdapat cahaya dan petunjuk yang demikian mencangkup untuk membimbing dan mengatur seluruh isi kehidupan kita, mulai dari urusan rumah tangga sehingga ketatanegaraan. Selama seorang itu mengikuti petunjuk dan aturannya, pasti dia akan selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada orang yang mengikuti petunjuknya dalam firman yang berbunyi, barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya ia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Maka barang siapa yang tidak merasa cukup dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala sehingga menyelisihkannya, pasti dia akan rugi dan celaka. Meskipun orang melihatnya hidup dengan penuh kemewahan dan serba ada, namun sesungguhnya dia tidak merasakan kelapangan dan ketenangan di dalam jiwanya, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengancam bagi orang-orang yang mencari petunjuknya di dalam firman-Nya yang berbunyi, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surat Toha ayat 124. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, seorang muslim akan mengikuti jalan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan akan meninggalkan seluruh ajaran yang menyimpang dari ajarannya. Dia tidak akan terburu-buru dalam meyakini dan mengamalkan suatu ajaran dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang berupa ucapan maupun amalan anggota badan. Akan tetapi, dia akan menimbang terlebih dahulu seluruh ucapan dan amalan ibadah yang amalan dan ucapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apabila sesuai, maka diterima. Namun, apabila bertentangan, maka tidak ada, dia akan menolak dan manapun datangnya, karena beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengamalkan amalan yang tidak ada syariat dari kami, maka amalan tersebut ditolak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Al-Imran Asy-Syafi'i Rabiyakumullah mengatakan, para ulama telah sepakat bahwasanya barang siapa yang telah jelas baginya jalan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tidak boleh baginya untuk meninggalkannya karena ucapan siapapun. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan umatnya agar jangan sampai terjatuh pada perbuatan bid'ah, yaitu mengada-ngada amalan ibadah baru yang tidak ada syariatnya. Hal itu sebagaimana tersebut di dalam sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, hati-hatilah kalian dalam terjatuh pada amalan-amalan ibadah baru yang diada-adakan, karena setiap amalan tersebut adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya.
oleh Asy-Syaikh Al-Anbiya rahimakumullah. Bahkan beliau Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa perbuatan mengada-ngada amalan ibadah baru yang tidak ada syariatnya adalah sejelek-jeleknya amalan, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Dan sejelek-jeleknya amalan adalah amalan ibadah yang diada-adakan, yaitu yang tidak ada ketentuannya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan al-khulafa al-Rasyidin. Hadis riwayat Muslim. Masyarakat Muslim rahimakumullah, para ulama telah menjelaskan di dalam kitab-kitabnya mereka tentang maksud dari amalan bid'ah. Di antaranya disebabkan bahwa bid'ah adalah aturan yang diada-adakan dan beragama yang menandingi syariat, dan dimaksud dengan mengikuti aturan tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bid'ah tidak bermacam-macam jenisnya. Ada berupa amalan bid'ah baru yang sama sekali tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan seperti mengadakan acara perayaan dan memperingati hari kelahiran atau kematian seseorang. Adapun dengan mengubah tata cara ibadah yang telah disyariatkan, seperti berzikir secara berjamaah dengan dipimpin oleh seorang imam setelah selesai sholat berjamaah. Hadirin rahimakumullah, seluruh jenis bid'ah dengan berbagai macamnya adalah sesat, sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Begitu pula dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu Ahmad, setiap bid'ah adalah sesat meskipun orang-orang menganggapnya baik. Akhirnya, marilah kita senantiasa mengikuti wasiat Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk berpegang teguh di atas jalannya. Begitulah wasiat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk berhati-hati terhadap kerusakan yang sangat berbahaya, yaitu bid'ah serta orang-orang yang mengajaknya, karena hal itu akan menjauhkan kita dari agama yang mulia itu. Akhirnya, marilah kita senantiasa berhati-hati dari jalan-jalan yang menyimpang dari jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang baik di umatnya dari kalangan sahabat, tabi'i, dan para pengikut mereka adalah satu-satunya jalan yang benar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyati min wal amwat innaka sami'un qaribun muhidun da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana Rabbana wa la tahmil alaina isram tamaltal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.